Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pembahasan berikutnya dari kitab Al-Firqatun Najiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, amin. Di sini Syekh akan menjelaskan beberapa poin penting yang berkaitan dengan makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Makna dari la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin, tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan fiha nafyul ilahiyyati an ghairillah wa itsbatuha lillahi wahdah. Di dalam kalimat la ilaha illallah terdapat peniadaan Tuhan-Tuhan selain Allah. Peniadaan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, dan menetapkan ketuhanan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Tuhan-Tuhan lain yang dianggap sebagai Tuhan adalah Tuhan-Tuhan yang tidak berhak untuk disembah sama sekali. Kemudian beliau mengatakan, qala Allah ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah, surat Muhammad. Fal'ilmu bima'naha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam, ilmuilah, ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu tentang makna dari la ilaha illallah adalah wajib. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fa'lam, ketahuilah, ilmuilah bahwa la ilaha illallah. Nah, para ulama menyimpulkan bahwa berilmu tentang makna dari la ilaha illallah adalah kewajiban dan suatu hal yang harus dikedepankan dibandingkan rukun-rukun Islam yang lain. Karena apa? Rukun-rukun Islam yang lain seperti salat, puasa, zakat, haji, salat, zakat, puasa, haji tidak bermanfaat bagi orang yang melakukannya bila mana la ilaha illallahnya rusak, bila ia tidak faham dengan apa yang harus dia lakukan, konsekuensi dari la ilaha illallah. Kemudian as-tsani, yang kedua, beliau mengatakan wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, benar-benar murni ia ucapkan dari lubuk hatinya, bukan karena riya, bukan untuk pencitraan, bukan untuk mencari pengakuan dari kaum muslimin. Jadi benar-benar ia mengucapkan la ilaha illallah karena keikhlasan murni tulus dari dalam hatinya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian dijelaskan oleh Syekh di sini siapa yang dimaksud dengan orang yang mukhlis, orang yang ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Wal mukhlisu huwa alladhi yafhamuha wa ya'malu biha wa yad'u ilaiha qabla ghairiha. Orang yang mukhlis, yang ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah, dia adalah orang yang faham dengan makna kalimat la ilaha illallah. Dia pun mengamalkan kalimat tersebut. Dia juga mendakwahkan manusia untuk mengikuti dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Sebelum dia mendakwahkan orang untuk sholat, sebelum dia mendakwahkan orang untuk berbuat baik, yang pertama kali dia dakwahkan adalah bagaimana agar orang atau manusia mengucapkan la ilaha illallah, memahami la ilaha illallah, dan mengamalkan la ilaha illallah. لأن فيها التوحيد الذي خلق الله العالم لأجلها أو لأجله.
Karena di dalam kalimat la ilaha illallah, di situ adalah terdapat tauhid. Di dalam kalimat tersebut terdapat tauhid yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini untuk tujuan agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid ini adalah tujuan hidup kita. Dan di dalam kalimat tauhid dan di dalam kalimat la ilaha illallah, di situ terdapat tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa pentingnya ya kita sebagai seorang muslim untuk memahami apa makna dari la ilaha illallah, bagaimana cara mengamalkan la ilaha illallah, dan kita pun harus tahu betapa pentingnya mengajak manusia untuk mengamalkan la ilaha illallah ini. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب حين حضره الموت يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وأبى أن يقول لا إله إلا الله رواه البخاري ومسلم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada paman beliau yang bernama Abu Talib, dan kita sama-sama ketahui bahwa Abu Talib adalah paman beliau yang sangat getol dalam membela beliau dan dakwah beliau. Orang yang pernah melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu untuk berdakwah dengan perlindungan beliau, aman dalam berdakwah karena masih berada di bawah perlindungan Abu Talib. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada paman beliau Abu Talib ketika Abu Talib sakaratul maut. Beliau mengatakan, "Ya ammi, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah." La ilaha illallah merupakan kalimat yang kelak aku gunakan untuk membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai segitunya dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talib, sampai-sampai di waktu sekarat beliau masih berharap bagaimana agar paman beliau ini mengucapkan la ilaha illallah, sehingga kelak di hari kiamat beliau mampu membela paman beliau Abu Talib sehingga ia masuk ke dalam surga bersama beliau. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Abu Talib? Wa aba an yaqula la ilaha illallah. Akan tetapi Abu Talib enggan mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena konsekuensinya dia harus meninggalkan semua sesembahan yang selama ini ia sembah bersama kaumnya. Ya, dan dia berat untuk meninggalkan keyakinannya. Kemudian yang keempat, baqiya Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Makkah 13 'aman yad'u al-'arab qailan qulu la ilaha illallah faqalu ilahan wahida ma sami'na bihadza. Penulis Syekh Jamil Zainu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekkah selama 13 tahun. Di sana beliau mendakwahkan bangsa Arab dengan mengatakan, wahai sekalian bangsa Arab, ucapkanlah la ilaha illallah. Wahai kaum, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Akan tetapi apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan, si Muhammad ini mengajak kepada Tuhan yang satu saja. Ini adalah ajaran yang tidak pernah kami dengar. Demikian kata orang-orang Arab pada saat itu. Ajaran yang dibawa Muhammad ini ajaran yang tidak pernah kita dengar sebelumnya. Ya, karena memang mereka mewarisi agama yang dibawa oleh Amr bin Luhai al-Khuzai, ya, di mana bangsa Arab sebelum orang-orang yang hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka terbiasa ya menjadikan patung-patung ya atau
pohon-pohon keramat dan lain sebagainya sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih meyakini Allah sebagai pencipta mereka. Mereka masih meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pengatur alam semesta. Namun dalam hal ibadah, mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih memilih menyembah patung-patung, meminta kepada berhala-berhala, karena mereka beranggapan dengan demikian hajat-hajat mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dikatakan oleh orang Arab. Kami tidak pernah mendengar ajakan untuk menyembah satu Tuhan ini dari nenek moyang kita. Kita hanya mendengarnya dari orang yang namanya Muhammad ini. Mengapa mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Nah, sebagaimana tadi Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Lianna al-Araba fahimu ma'naha wa anna man qalaha la yad'u ghaira Allah fatarakuha wa lam yaquluha. Mereka orang-orang Arab tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka faham dengan makna dari la ilaha illallah. Mereka faham barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah berarti harus meninggalkan sesembahan yang mereka sembah. Mereka berdoa harus berdoa hanya kepada Allah saja, karena berdoa merupakan bentuk ibadah. Orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak minta-minta lagi ke kuburan, tidak minta-minta lagi kepada patung, tidak minta-minta lagi kepada pohon keramat. Itulah yang difahami oleh orang-orang Arab. Sedangkan kebiasaan mereka meminta kepada orang-orang soleh yang sudah dikubur. Kebiasaan mereka minta kepada patung-patung yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Kebiasaan mereka adalah meminta keberkahan kepada pohon-pohon keramat. Dan itu mereka tidak mau tinggalkan. Berat bagi mereka untuk meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Itulah yang menyebabkan mengapa mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka sangat faham konsekuensi dari mengucapkan la ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala anhum, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina lisya'irin majnun bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya mereka orang-orang non-muslim, orang-orang kafir ini apabila diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong, muncul rasa sombong dalam hatinya, dan mereka akan mengatakan, apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita hanya untuk mengikuti seorang penyair yang gila ini? Ngapain meninggalkan ajaran nenek moyang hanya untuk mengikuti anak kemarin sore yang hanya seorang penyair dan seorang yang gila saja, dan hanya seorang yang gila. Mereka sombong, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah bantah mereka, bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Padahal Nabi Muhammad itu datang dengan membawa kebenaran dan ia membenarkan rasul-rasul sebelum ia. Kemudian qala Allah azza wa jalla, qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuh. Barang siapa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka hartanya dan darahnya
tidak boleh ditumpahkan. Hartanya haram, tidak boleh dicuri. Darahnya haram, tidak boleh ditumpahkan. Ya, itu bagi orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak cukup sampai di situ saja. Dia harus memiliki keyakinan di dalam hatinya bahwa semua hal, semua makhluk, semua yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang batil. Tuhan-tuhan, berhala-berhala yang diibadahi oleh manusia semuanya batil. Semuanya salah, semuanya sesat. Yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi tidak hanya cukup menetapkan Allah sebagai sesembahan, tetapi harus juga meniadakan dan mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya di sini disebutkan wa ma'na al-hadits anna at-talaffuz bish-shahadah يستلزم أن يكفر وينكر كل عبادة لغير الله كدعاء الأموات وغيره. Makna hadis yang kita bacakan di atas bahwa melafazkan, mengucapkan syahadat mengharuskan kita kufur dan mengingkari semua penyembahan kepada selain Allah. Semua bentuk penyembahan kepada selain Allah harus kita ingkari. Entah dengan tangan, entah dengan lisan, dan yang paling rendah adalah mengingkari dengan hati, ya sesuai dengan kemampuan. Ya, yang punya kemampuan untuk merubah mengingkari dengan tangan, maka dia ingkari dengan tangan. Yang punya kemampuan mengingkari dengan lisan, maka dia ingkari dengan lisan. Nah, yang hanya mampu mengingkari dengan hati, maka ingkari dengan hati. Ini konsekuensi dari mengucapkan la ilaha illallah. Contoh ibadah kepada selain Allah yang harus kita ingkari, kadu'ail amwat, berdoa kepada mayit, berdoa kepada orang yang telah meninggal dan yang selainnya. Wal gharibu anna ba'dal muslimina yaqulunaha bi alsinatihim wa yukhalifuna ma'naha bi af'alihim wa du'aihim li ghairillah. Yang mengherankan, kata beliau, ada sebagian kaum muslimin, mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka kalimat la ilaha illallah, akan tetapi ya, mereka menyelisihi makna dari kalimat la ilaha illallah dengan perbuatan-perbuatan mereka, di mana sebagian kaum muslimin ada yang berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, minta rezeki kepada mayit, minta keturunan kepada mayit, minta harta jabatan kepada orang pintar dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk penyelisihan terhadap makna kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Nah, ini dia beberapa hal yang berkaitan dengan makna dari kalimat la ilaha illallah. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.